Oke, hari ini kita materinya adalah tentang tidur dan terjaga. Pertama kita akan bahas, ini sengaja saya nggak present karena suka nggak, coba nih ya, saya present dulu deh. Tuh kan nggak bisa. Apa ya? Ya udah. Bisa. Keganti nggak di kalian? Enggak, Mbak. Enggak kan? Ya sudah, berarti saya nggak usah itu di sini aja ya. Kelihatannya kalau kayak gini ya. Oke. Pertama kita bahas dulu kenapa sih kita butuh tidur gitu. Kenapa sih bahas tidur dan terjaga di psikologi, di biopsychology gitu ya. Karena ya pasti manusia itu butuh istirahat gitu. Pada saat kan kita tuh punya organ, waktu kita bahas di sistem saraf kan kita tahu bahwa ada sistem saraf yang kerjanya pada organ-organ yang tidak beristirahat ya, organ-organ vital ya, itu sistem saraf otonom, simpatik dan parasimpatik, itu kerjanya di organ-organ vital, di jantung, di paru-paru, organ pencernaan, ginjal gitu-gitu kan, itu organ-organ yang hampir tidak ada istirahatnya dan atau tidak bisa dikendalikan oleh otak untuk mereka bekerja atau beristirahat gitu ya. Nah, sementara ada organ-organ yang dikendalikan oleh otak untuk bisa bekerja dan istirahat, seperti tangan, kaki, indera gitu ya, lidah, mulut kayak gitu-gitu. Nah, kita tidur untuk mengistirahatkan organ-organ yang memang bisa diperintahkan oleh otak untuk beristirahat, sehingga energi yang kita miliki bisa diberikan ke organ-organ yang tidak bisa beristirahat tersebut untuk mereka bekerja lebih baik pada saat-saat tertentu. Misalnya organ hati itu melakukan detoksifikasi atau penguraian racun. Kita kan hampir setiap saat sudah menghirup racun gitu ya, melalui polusi udara gitu, atau mungkin kalian masuk ruangan yang berokok gitu, makan dan minuman pengawet, penyedap, pemanis, itu kan semua ada zat-zat berbahayanya, itu harus didetoksifikasi oleh hati. Nah, hati itu bekerjanya jam 11 sampai jam 3 malam. Gitu. Energi kita harus digunakan oleh hati jam segitu, karena hati pasti bekerja saat segitu gitu ya. Nah, tapi kalau kita mungkin belum tidur pada jam segitu, hati udah tetap bekerja, tapi energinya masih, dia harus bagi-bagi sama organ-organ lain. Jadi kerjanya nggak optimal, kerjanya jadi lebih berat. Itu yang makanya kalau orang yang suka begadang mudah mengalami sakit hati dalam arti yang sebenarnya ya, bukan karena sakit hati kata putus cinta gitu ya. Nah, tuh. Jadi itu maka kita butuh tidur ya, dan pada saat kita tidur juga terjadi regenerasi sel-sel tubuh ya, produksi hormon, pengantaran asam amino ke otak. Asam amino itu untuk bikin protein ya, untuk bikin neurotransmitter di otak misalnya ya, salah satu protein di otak kan untuk neurotransmitter itu. Terus secara psikologis juga untuk mengurangi kepenatan, lelah, burnout gitu ya. Terus secara fisik juga untuk mengurangi terjadinya peradangan. Nah, secara kognitif, orang yang kurang tidur atau tidak tidur, kemampuan kognitifnya terganggu. Misalnya kemampuan dia melakukan persepsi, kemampuan dia untuk konsentrasi atau atensi, kemampuan dia untuk menangkap informasi baru dan menyimpannya menjadi memori, itu akan berkurang. Makanya kita butuh tidur ya, dan orang dewasa itu tidur sepertiga dari seluruh harinya. Berarti berapa tuh? 20, sepertiga dari 24 jam berarti 8 jam. Anak bayi tidurnya tuh lebih lama, 2 kali lipat dari waktu tidur orang dewasa. Jadi sekitar 16 jam ya. Apalagi bayi-bayi baru lahir tuh biasa tidur terus ya. Jadi memang nanti kita lihat semakin bertambahnya usia semakin berkurang waktu tidurnya. Nah, jadi tadi kita udah tahu kenapa alasan-alasan kenapa kita harus tidur, ya. Tapi jangan sampai kalian, wah Mbak Caca bilang tidur bermanfaat, ya udah nih sekarang aku tidur gitu ya. Ya nggak gitu ya. Jangan saya jadi pengantar dongeng buat kalian tidur gitu. Nah, terus manfaat tidur buat apa aja ini ya? Untuk meningkatkan memori, memperpanjang umur. Tapi jangan juga jadi alasan, tidur tuh bikin panjang umur, ya udah banyakin tidur aja ya. Enggak gitu juga ya. Gitu.
meningkatkan kreativitas, memperkuat sistem imun, gitu ya, mengurangi faktor depresi, ini manfaat-manfaatnya ya, mempertajam fokus, mengurangi stres, meningkatkan performa fisik, gitu, ya membantu kesembuhan ya, gitu. Makanya kan, misalkan ada gejala demam nih, gitu, udah istirahat dulu, tidur dulu, lebih baik tidurnya, besoknya mungkin kita udah lebih sehat, kayak gitu. Ya. Membantu mengurangi berat badan iya, tapi kalau kerjanya cuma tidur makan ya kebalikannya yang terjadi gitu ya. Terus menambah kewaspadaan. Tapi ingat, ini manfaat tidur yang lihat kata kuncinya di sini, minimum 6 jam, maksimum 8 jam. Kalau lebih dari 8 jam ya manfaat ini juga tidak terjadi dengan bagus gitu, malah bukan begini hasilnya gitu ya. Jadi jangan jadikan alasan wah manfaat tidur banyak, berarti tidur lebih dari 8 jam, bukan gitu juga ya. Oke. Nah, ini waktu tidur, tadi yang saya bilang semakin bertambahnya usia semakin berkurang waktu tidurnya. Ya, yang paling bagus yang direkomendasikan yang warnanya biru tua itu. Nah, kalau yang warnanya biru muda masih boleh deh gitu ya. Tapi yang udah warna kuning itu udah nggak boleh gitu. Misalnya bayi baru lahir itu yang direkomendasikan tidurnya sehari itu 14 sampai 17 jam. Tapi kalau dia tidurnya 11 sampai 13 jam masih boleh. Dia tidurnya 18 sampai 19 jam masih boleh. Tapi dia sehari tidurnya di bawah 11 jam, cuma 10 jam, nah itu bahaya untuk bayi yang baru lahir. Atau tidur mulu sampai 21 jam gitu, dia nggak bangun lebih banyak tidurnya gitu ya, 21 jam dia tidur, itu juga bahaya lah ya gitu. Dia nggak minum ASI dong kalau kayak gitu, dia nggak bergerak sama sekali, itu juga bahaya gitu. Nah, begitu juga misalnya di usia kalian di sekitar yang adult gitu ya, yang direkomendasikan itu 7 sampai 9 jam. Tapi kalau misalnya kalian tidurnya cuma 6 jam masih nggak apa-apa, 10 sampai 11 jam masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah tidurnya 12 jam, ya itu nggak boleh gitu. Kamu bukan anak bayi lagi gitu ya. Nah, di bawah 6 jam ya cuma 5 jam gitu. Begadang kalian main game segala macam itu juga nggak boleh gitu. Ya. Oke. Nah, terus tadi kita udah lihat manfaat, alasan kita tidur, sekarang adalah fungsinya. Buat apa sih? Ternyata ada 2 fungsi. Yang pertama adalah fungsi respon adaptif, dan yang kedua adalah fungsi respon restoratif. Ya, fungsi respon adaptif adalah adaptasi terhadap lingkungan. Adaptasi itu adaptif. Kenapa? Karena lingkungan mengalami perubahan siang dan malam. Gitu nanti kita bahas lagi ya. Ada namanya Tetbeger ya, Tetbeger tulisannya, berarti bacanya Tetbeger bahasa Jerman. Nih, nanti kita bahas. Jadi karena adanya perubahan siang dan malam, terjadinya perubahan suhu, terjadinya perubahan intensitas cahaya. Nah, tubuh kita merespon perubahan tersebut dengan tidur dan terjaga. Jadi pada suhu yang tinggi, pada intensitas cahaya yang tinggi di siang hari, maka kita akan terjaga. Tapi kebalikannya, ketika intensitas cahaya menurun, suhu juga menurun, maka kita akan tertidur. Setiap hari seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah fungsi respon restoratif. Restoratif itu artinya memperbaiki, ya, mengistirahatkan otak supaya kerja organ tubuh itu yang harusnya memang bekerja di malam hari itu bekerja, memperbaiki sistem-sistem yang rusak, memperbaiki sel-sel regenerasi sel, ya, sel-sel yang mati dibelah kembali gitu, dan tadi deoksifikasi racun. Nih, kalian tidurnya kayak gimana? Ngadep samping kanan, ngadep samping kiri, tengkurap, ngadep ngadep atas, kayak gitu. Kakinya dilipat, kakinya lurus gitu ya. Nah, itu ternyata posisi tidur ada yang baik, ada yang buruk gitu ya. Yang paling baik adalah yang tidurnya terlentang menghadap atas, kakinya lurus, tangan lurus di samping, kayak gitu. Karena kan
tidak ada organ tubuh yang tertindih sama sekali ya. Tapi kalau menghadap samping gitu ya, nah itu ada, terutama kalau menghadap samping kiri, jantung ada di area bagian kiri, nah itu akan menindih jantung. Kayak bukan fenomenanya bukan ketindihan, tapi kamu nindih jantung kamu sendiri sehingga sesak. Respon tubuh karena sesak itu berbahaya, dia langsung ngasih alarm ke otak dengan menimbulkan mimpi seram gitu, atau kita jadi melihat hal-hal yang menakutkan, supaya kita tersadar, supaya kita bangun gitu. Jadi bukan ditindih sama setan gitu ya kalau secara biopsikologi. Apalagi kalau menghadap tengkurap, seluruh bagian tubuh, banyak sekali organ vital kita yang tertindih jadinya ya. Itu juga bahaya, itu harus dihindari. Terus kaki udah menghadap samping terus kakinya dilipat, itu juga menyulitkan peredaran darah gitu ya, juga buruk gitu. Terus nah, ini kontrol neural, kontrol sistem saraf terhadap tidur dan arousal. Arousal itu artinya terjaga. Sebentar ya, saya sembari nih. Jadi gampangnya gini, kalau kita terjaganya dalam waktu yang lama, maka otomatis tubuh kita kayak balas dendam, tidurnya juga begitu lama. Jadi misalkan kita begadang nih, nonton bola gitu ya, berarti kan belum tidur, nonton bola sampai jam berapa? Jam 3 malam misalnya, baru tidur jam 4. Itu kita tidurnya akan lebih lama dibanding waktu sebelum kita begadang. Biasanya misalkan kita tidur 8 jam, terus kita kehilangan waktu tidur misalnya 3 jam gitu, maka 8 tambah 3, jadi nanti pas tidurnya jadi nambah lagi gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi terjaga yang panjang akan membuat tidur kita juga jadi panjang gitu waktunya. Dan tadi tidur dikontrol oleh melatonin. Ya, melatonin itu hormon ya, waktu itu kita pernah bahas, ada di kelenjar pineal. Ya, salah satu fungsinya adalah untuk mengontrol kondisi tidur dan terjaga. Ya, terus juga selain melatonin ada neurotransmitter nukleosida sama adenosin memiliki peran yang sama untuk mengontrol tidur. Nah, terus tapi kalau kita berusaha tetap terjaga nih, tugas kamu banyak banget gitu ya. Aduh, ayo minum kopi deh, begadang deh gitu. Tapi malah kita semakin mengantuk gitu. Ya. Tapi kalau kita lagi ngantuk, terus sampai ada sesuatu yang menarik perhatian kita jadi malah terjaga. Makanya kalau nonton bola kan menarik tuh buat cowok gitu, atau pada main games gitu ya. Wah, nonton film sampai malam gitu. Ngobrol, udah lama nggak ketemu teman-teman, terus ngobrol bareng-bareng gitu ya. Nginep bareng-bareng. Kan itu menarik gitu ya. Nah, itu malah jadi nggak ngantuk gitu. Nah, coba perhatikan dulu ada tadi saya sempat ngomong tentang adaptasi kita terhadap lingkungan, pergantian malam dan siang gitu ya. Nah, selain itu juga ada yang pergantian lain, itu pergantian musim. Ya, jadi ada dua pergantian itu disebut siklus ya kan, karena muter kan, malam siang gitu ya. Siklus iklim juga gitu kan ya. Musim hujan, musim panas, musim hujan. Kalau kita cuma 2 musim, kalau di negara-negara subtropis, negara 4 musim kan gantian aja tuh. Sekarang lagi musim dingin, nanti sekitar Januari Februari musim semi, terus Mei sudah masuk mulai musim panas, terus nanti Oktober sudah mulai masuk musim gugur gitu ya. Desember balik lagi musim dingin, balik lagi gitu, nanti musim semi lagi mutar gitu ya. Nah, jadi ada dua siklus sirkanual, anual itu artinya tahun, dan siklus sirkadian, sirkadian day. Ya, ada kata D-nya, ingat aja day, berarti siklus harian. Coba dibaca dulu, dipahami.
Oke. Ya, jadi berdasarkan dua siklus tersebut ya. Jadi siklus endogen itu siklus yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup karena dipengaruhi oleh lingkungan ya, ada ritmenya. Nah, ada dua tadi ya, sirkanual yang tahunan dan sirkadian yang harian ya. Nah, kalau yang harian itu, ini yang kita bahas di materi hari ini adalah pengendali tidur dan terjaga. Kenapa? Pada saat malam hari, intensitas cahaya sedikit, suhu rendah, kita tertidur, dan siang hari, kebalikannya kita terjaga. Kayak gitu. Nah, sementara kalau di siklus tahunan, karena musim dingin, waktu malam harinya lebih lama daripada waktu siang hari gitu ya, sementara musim panas kebalikannya, waktu siang hari yang lebih lama atau lebih panjang daripada malam hari. Nah, itu membuat terjadi perubahan perilaku, perubahan waktu tidur gitu ya. Kalau musim dingin lebih banyak tidurnya, kalau musim panas lebih banyak terjaganya kayak gitu. Ya. Nah, ini siklus ritme sirkadian pada tupai misalnya ya. Ternyata kalau pada hewan, beberapa jenis hewan yang terjadi bukan cuma tidur dan terjaganya, tapi juga bagaimana dia mengumpulkan makanan. Kan ada yang hibernasi, tidur terus kayak gitu ya. Nah, selama musim dingin itu tidur terus gitu. Jadi pada beberapa hewan cukup berpengaruh ya siklus sirkadiannya. Nah, ini kalau atau sirkanual tadi. Kalau sirkadian yang tadi yang per hari ya. Tadi yang saya bilang Taitgeber. Jadi Taitgeber itu nggak ada bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesianya sih ya. Jadi Taitgeber itu faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk tidur, gitu ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan jadi panjang ya. Nah, apa saja tuh faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk tidur? Pertama, cahaya. Itu yang sangat berperan. Karena cahayalah yang membuat melatonin mempengaruhi sistem saraf kita untuk tidur atau untuk terjaga. Ya, cahaya yang intensitasnya rendah membuat sistem saraf kita, Taitgeber juga dideteksi oleh SCN ya, suprachiasmatic nucleus. Kemarin kita udah bahas pada saat di indera, suprachiasmatic nucleus adalah bagian dari jalur penglihatan di otak kita, gitu ya. Dia juga selain itu juga mempengaruhi pineal gland, ya, menghasilkan hormon melatonin, sehingga melatonin ini membuat kita jadi mengantuk. Hormon melatonin keluar pada saat intensitas cahaya rendah, kita ngantuk sehingga kita tertidur. Gitu. Itu pola primer dari tidur jadinya. Pada saat intensitas cahaya rendah, kita akan tertidur. Makanya, gimana cara bikin supaya ngantuk? Salah satunya adalah lampu dimatiin. Ya. Terus, ternyata berdasarkan hasil penelitian, bukan cuma cahaya yang berpengaruh terhadap tidur, tapi juga suhu yang dingin, ya, perlakuan lembut. Makanya kan kalau anak bayi, anak kecil mau tidurin tuh dipok-pok gitu ya, dielus-elus gitu ya. Terus suara yang pelan, ya, terus ya makanan misalnya susu gitu ya. Terus karena kecapean olahraga, akhirnya dia tidur gitu. Nah, itu semua adalah Taitgeber atau faktor-faktor yang mempengaruhi kita untuk tertidur, ya. Nah, waktu tidur dan terjaga kita itu disebut biological clock atau jam biologis, ya. Jadi berapa nih waktu tidur 8 jam, waktu terjaganya 16 jam. Nah, itu biological clock, ya. Ini tadi yang saya jelaskan bahwa biological clock itu berhubungan sama si Taitgeber. Taitgeber itulah yang mempengaruhi suprachiasmatic nucleus dan melatonin yang membuat kita tertidur. Udah saya jelasin ya. Dan ada hubungannya sama apa? Sama hipotalamus, jelas gitu kan. Waktu kita belajar sistem saraf juga fungsinya hipotalamus juga untuk tidur dan terjaga. Pekan lalu kita udah juga ketemu lagi sama fungsinya hipotalamus adalah untuk mengontrol suhu, haus, dan lapar. Jadi hipotalamus itu banyak banget fungsinya ya. Terus jet lag.
Nah, apa tuh? Gimana tuh jet lag? Jet lag itu ketika kita melakukan perjalanan jauh yang melintasi zona waktu, ya. Kalau kita masih di Jakarta aja, misalnya kayak gitu ya. Paling Jakarta Bogor beda nggak waktunya? Atau Jakarta ke Bandung beda nggak waktunya? Jakarta ke Jogja beda nggak waktunya gitu ya? Jakarta ke Lampung ke Aceh beda nggak waktunya? Kalau nggak beda waktunya, masih sekarang jam berapa? Sekarang jam 3:30, kamu sampai Aceh 3:30 juga, yang nggak ada masalah dong, nggak ada perubahan waktu. Atau kalaupun ada perubahan waktu bedanya cuma 1 jam, misalnya kamu ke Bali, sekarang di Bali jam berapa? 5 ya? 5 ya di Bali ya? Kayak gitu. Nah, itu masih nggak terlalu bermasalah. Tapi begitu misalnya yang lewat dari 5 jam perbedaannya. Saat ini sekarang 4 ya, berarti di Paris berarti sekarang jam 11:30 gitu ya, 11:30 siang gitu kan, itu beda 6 jam ya. Sorry, saya salah hitung. Jam 9:30 ya, beda 6 jam. Jadi sekarang di Paris itu 9:30 pagi gitu. Atau berarti kan lebih lambat ya, kita lebih cepat, yang di Paris lebih lambat. Atau kebalikannya yang lebih cepat dari kita, berarti di mana ya? Di New Zealand itu plus 4 jam. Berarti sekarang jam 7:30 malam gitu ya. Nah, jadi kalau kamu ke Prancis atau kamu ke New Zealand kayak gitu, itu terjadi, di atas 3 jam aja, nggak usah di atas 5 jam, di atas 3 jam itu udah mulai terjadi jet lag gitu, atau gangguan terhadap ritme sirkadian kita karena melintasi zona waktu. Kan harusnya jam 8 malam kita udah ngantuk nih gitu, udah tidur nih. Karena nyampe Prancis gitu ya, di waktu Indonesia jam 8, tapi di Prancis baru jam 2 siang. Kita udah ngantuk nih, ini udah jam 8 malam Indonesia gitu. Kita tuh masih punya sistem otak kita tuh masih nyimpen bahwa sekarang ini jam 8 malam gitu. Tapi begitu kita sampai Prancis kok cahayanya masih banyak ya. Kok suhunya masih tinggi ya gitu. Masih ada matahari ya. Tubuh kita bingung gitu ya, mengalami kebingungan, pusing seperti itu. Sehingga ini harusnya aku tidur tapi gue ngantuk, tapi ini siang. Kan berarti kan tadi saya bilang kalau cahaya yang membuat kita mengantuk, karena ini siang jadi kita nggak ngantuk gitu. Nah, karena kebingungan seperti itulah itu yang disebut dengan jet lag. Jadi kita mengalami gangguan ya, jadi susah konsentrasi, jadi pusing banget gitu, ngantuk banget tapi nggak bisa tidur, bahkan bisa saja mengalami depresi gitu. Nah, lebih mudah menyesuaikan diri melintasi zona waktu ke barat dibandingkan ke timur. Ada yang bisa menjelaskan? Ke barat berarti kita mundur apa maju? Ayo. Baratnya Jakarta nih, saya lagi di Jakarta nih. Baratnya Jakarta berarti di mana ya? Negara apa ya kira-kira? Halo, kelas B. Malaysia. Malaysia barat atau timur? Malaysia itu sebetulnya sejajar sama kita. Cuman jadi Malaysia itu sebetulnya kalau Kuala Lumpur ya, Kuala Lumpur itu sebetulnya di Malaysia sebetulnya aslinya itu Malaysia punya 2 wilayah waktu. Ikut Indonesia Barat dan ikut Indonesia Tengah. Ya, yang di Kalimantan itu Sarawak, apalagi sih saya lupa yang di Kalimantan itu adalah Indonesia Tengah, tapi yang di dekat Pulau Sumatera, Kuala Lumpur gitu ya, itu dekat Indonesia, itu adalah waktu Indonesia Barat. Tapi mereka menyatukan waktunya, ikut ke tengah. Gitu. Jadi kalau kita ke Malaysia, jadi seakan-akan beda 1 jam, padahal sebetulnya sama. Tapi secara politik mereka membuat keputusan bahwa dijadikan satu dengan yang tengah. Singapura pun begitu. Ya, makanya kalau di Malaysia zuhurnya jam 1 siang,
maghribnya jam 7 malam. Kalau di Indonesia, padahal itu harusnya jam 6 waktu Indonesia Barat gitu. Di Kuala Lumpur, di Singapura kan kayak gitu, tapi dia ngikut politik ya waktu jajahan Inggris ya kalau nggak salah itu jadi di tengah, jadi ngikut Indonesia Tengah gitu. Kan juga sempat ya Indonesia mau kayak gitu, kita dibagi jadi 3 bagian waktu tuh mau disatuin. Udah gabung aja Indonesia Tengah gitu. Nah, tapi akhirnya kan enggak ya sampai sekarang gitu. Jadi kalau Malaysia kurang tepat ya. Misalnya yang di barat ya tadi Prancis, Eropa ya. Eropa itu di barat kita, Australia, New Zealand itu di timur kita. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita ke barat, kan waktunya kita duluan nih. Kan tadi saya bilang ya, sekarang ini di Jakarta jam 3:30 sore. Di Prancis masih 9:30 pagi. Berarti kan kita duluan nih. Ya. Kalau kita ke barat, berarti kita saving time. Kita mundur. Gitu. Kita udah ngalamin waktunya. Gitu. Oke. Kita udah ngalamin waktunya. Jadi pada saat kita sampai di Prancis misalnya ya, kayak gitu, kita ya udah pusing tetap ada, jet lag tetap ada. Tapi nggak terlalu parah karena kita sudah mengalami waktunya, kita mundur, kita saving time, kita menghemat waktu, kita udah punya waktunya. Gitu. Kita sudah melewati waktu itu. Misalnya, anggaplah yang gampangnya waktu sholat ya. Saya sebagai muslim misalnya waktu sholat di Indonesia tuh udah sholat zuhur kan udah sholat asar dong gitu ya, udah sampai 3:30 kan sholat asar gitu. Pas ke Prancis masih pagi belum zuhur, nggak apa-apa dong kita udah sholat gitu kan, gitu. Itu nggak terlalu bingung, kita nggak usah sholat lagi, orang kita udah sholat zuhur di pesawat, udah sholat asar di pesawat sampai Prancis jam 10 pagi ya nggak apa-apa, nggak usah sholat lagi, ntar pas zuhur pas asar, gampangnya gitu ya, saya ngasih contohnya. Ini berdasarkan pengalaman saya aja deh. Saya belum pernah ke Prancis sih, saya pernah ke London, ya, ke London. Saya ambil contoh di London aja deh. London itu juga, kalau lagi musim dingin gini beda 6 jam. Tapi kalau lagi jadi kan dia gitu ya. Nah itu akibat ritme sirkanual. Jadi dia kalau sekitar musim panas kalau nggak salah beda 7 jam, tapi kalau kayak sekarang ini beda 6 jam ya. Kayak gitu. Nah, saya sampai London, saya udah sholat zuhur, sholat asar di pesawat, pas sampai London misalnya tadi, sama ya, kita misalnya tadi 9:30, ya udah nggak usah sholat lagi. Gitu. Pusing tapi nggak terlalu ini ya, karena tadi kita udah saving time. Tapi kebalikan ya, begitu saya dari London ke Jakarta, balik lagi ke Jakarta, itu kan waktunya hilang kemana nih gitu. Kalau kita mikir nih, kita di dalam pikiran kita waktunya hilang gitu. Orang di London tadi jam 9:30 pagi, terus di Jakarta udah 5:30 sore, 3:30 sore. Terus zuhurnya gimana dong gitu ya. Waktu itu malah saya parah banget sore zuhur ya, sorry. Waktu itu kejadiannya adalah di London itu jam 2 siang sampai Jakarta jam 8 malam. Berarti kan zuhur, asar, maghrib itu kemana sholatnya? Itu pusing banget. Jadi langsung gabung gitu ya semuanya. Maksudnya langsung pada saat di pesawat itu kan perubahannya langsung ini gimana, dan itu lebih pusing. Itu jauh lebih pusing. Bukan cuma mikirin sholatnya ya, tapi memang efeknya adalah karena kita tidak mengalami waktu selama 6 jam itu hilang. Kalau tadi kita menghemat waktu, kalau ini kita kehilangan waktu. Jadi kalau dari barat ke timur kita kehilangan waktu. Paham maksud saya? Dan itu lebih pusing, bukan cuma karena sholat ya, tapi memang tubuh kita merasa kok udah gelap, tadi tuh masih siang gitu. Terus ini gimana? Nah itu lebih pusing, ya. Jet lag lebih berasa. Oke, berikutnya adalah untuk meneliti tentang tidur. Ini juga pernah kita bahas di pertemuan 2 ya. Ada beberapa alat untuk meneliti biopsychology, terutama untuk tidur. Itu ada elektroencephalogram untuk melihat gelombang otak pada saat kita tidur. Akan kita bahas apalagi di gelombang beta, apalagi di gelombang alfa, kayak gitu-gitu ya.
di gelombang apa ya pada saat kita tidur? Kita bahas ya. Ada berapa gelombang sih gitu ya. Nah, terus elektromiogram itu untuk menangkap kerja otot ya di tangan kan harusnya lebih lemes dong gitu ya, grafiknya lebih datar lah, nggak naik-naik gitu karena kan istirahat. Elektrookulogram untuk melihat pergerakan bola mata karena nanti ada yang namanya siklus tidur. Salah satunya dari tahapan atau siklus tidur itu adalah rapid eye movement. Justru pada saat rapid eye movement itu bola mata bergerak dengan cepat dan itu bisa ditangkap oleh alat yang namanya elektrookulogram ini. Nah, ini gelombang aktivitas manusia yang di otaknya itu ada tadi saya bilang ya, ada gelombang beta, alfa, theta dan delta. Ya. Pada saat kita aktif banget, sadar banget gitu ya, itu gelombang beta. Nanti ini lihat ini dulu ya, kalau lihat dari gambarnya ini beta yang kayak gini ya, yang padat banget gitu ya, apa tuh namanya, frekuensinya itu deketan banget, cepet gitu ya. Alfa agak lebih renggang kan, ya. Theta lebih renggang lagi, delta lebih jauh renggangnya, ya gitu. Nah kalau dari alam kesadaran gitu, beta yang di atas, yang paling sadar, alam kesadaran, alfa itu preconscious, kan? Kalau beta conscious, alfa itu preconscious, theta delta unconscious ya, yang sudah semakin tidak sadar nih, apalagi theta ya. Nah, kalau dari alam kesadarannya begitu tuh tadi lihat gambarnya. Tapi kalau lihat dari aktivitasnya gimana ya, gitu. Nah, jadi beta tadi kan tadi alam kesadarannya tuh di atas yang paling tinggi ya. Tuh, beta yang di atas. Nah, benar nih, ternyata beta itu adalah karena frekuensinya juga cepat banget itu tadi. Nah, itu adalah pada saat kita lagi sadar sepenuhnya, gitu ya. Waspada. Ini saya lagi ngomong nih, kalian lagi dengerin saya, mencatat gitu, aktif nih, itu berarti lagi gelombang beta. Kita. Ya. Nah, terus alfa tuh lagi relax, lagi meditasi, lagi dengerin musik-musik yang tenang gitu ya. Gitu. Nah, itu alfa. Nah, terus lagi nulis gitu ya. Lagi mikir apa ya tulisannya nih, ya gitu, itu alfa. Ya, tapi kalau lagi olahraga, lagi senam gitu tuh beta gitu ya. Konsentrasi tinggi. Lagi nyetir itu beta. Gitu. Terus theta, deep relaksasi dan meditasi yang meditasinya udah lama gitu kan, yang tetap sadar tapi tapi santai, ngantuk, agak-agak lebih santai gitu ya, itu theta. Lagi ngelamun nih, kalau kamu dengerin saya sambil ngelamun, lagi pikirannya kemana-mana, berarti kamu lagi di theta. Delta itu lagi tidur ya, tidur nyenyak, gak ada mimpinya sama sekali, itu delta ya. Jadi sensor indrawi, sensor penglihatan, pendengaran dengan dunia luar tuh terputus ya, itu delta ya. Kamu lagi dibangunin susah banget, nah itu delta gitu ya. Ada lagi sih para ahli yang nambahin satu gamma, tapi jarang yang sampai ke gamma ya. Itu gamma malah jadi di atasnya beta ya, gamma itu malah sebetulnya. Jadi sangat sadar gitu ya, sangat konsentrasinya sangat tinggi gitu. Yang setahu saya sih ada beberapa meditator atau orang-orang yang sering melakukan meditasi yang sudah ahlinya ya, yang sudah guru meditasi, itu bisa mencapai gamma. Jadi sangat sedikit orang yang bisa mencapai gamma ya. Nah, terus proses menuju tidur ada yang namanya energi kimia kita, ATP ya, adenosin trifosfat. Ketika kita melakukan melakukan pekerjaan, ATP akan dipecah. ATP itu kan adenosin trifosfat. Ada 3 fosfatnya, akan memecah satu fosfat menjadi adenosin difosfat. Ya. Nah, terus adenosin difosfat pecah lagi jadi satu, melepas fosfatnya jadi adenosin monofosfat. Fosfatnya tinggal 1. Nah,
Terus adenosin monofosfat yang udah punya satu fosfat ini dipecah lagi pada saat otak terjaga untuk tinggal adenosin doang, fosfatnya udah nggak ada. Nah, kalau adenosin doang nggak ada fosfatnya sama sekali terkumpul, itu juga menyebabkan kantuk. Karena berarti kan nggak adenosin doang nggak ada fosfatnya sama sekali, berarti energi kimianya tuh nggak ada gitu. Itu yang menyebabkan kantuk. Harus digabung lagi sama fosfat-fosfat lain supaya jadi energi kimia lagi gitu kan. Nah, itu pada saat metabolisme sel. Nah, itu terjadi pada saat kita tidur. Makanya adenosin yang menumpuk itu menyerangsang kita mengalami kantuk, kita jadi tidur, terus baru adenosinnya diikat lagi dengan parafosfat. Jadi supaya jadi ATP lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak tidur gitu ya, padahal adenosinnya udah banyak banget, kita udah ngantuk banget tapi kita belum tidur, maka kita jadi kekurangan tidur dan jadi ada hutang tidur. Ya, harus dibayar tuh gitu ya. Besoknya berarti ngantuk tidurnya lebih lama gitu. Tadi saya bilang. Ada pertanyaan sampai sini? Mbak Caca, saya ingin bertanya. Ya, Aura. Kalau orang buta itu, dia masih bisa mensinkronkan ritme sirkadiannya nggak, Mbak Caca? Oh, oke, pintar pertanyaannya Aura ya. Iya, bisa, tapi berarti bukan dari cahaya. Fatburgernya tidak dari cahaya. Dari suhu, ya, dari suara, gitu ya. Gitu. Jadi masih bisa ritme sirkadiannya untuk tidur dan terjaganya sama seperti orang lihat gitu, tapi memang stimulus Fatburgernya tidak dari cahaya gitu. Tapi tergantung ke tingkat parahan butanya. Ada yang masih bisa merespon cahaya walaupun nggak benar-benar ngelihat ya gitu. Nah, itu masih bisa sih pakai stimulus Fatburger yang cahaya, tapi secara umum karena mereka tidak bisa merespon cahaya yang menggunakan stimulus yang lain gitu ya. Bagus nih Aura pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Saya catat ya, Aura. Mbak, saya ingin bertanya, Mbak. Ya, Sauki. Kenapa kalau misalnya tidurnya kayak misalnya tidurnya dipotong gitu, misalnya jam 2, itu tuh lebih cepat bangunnya daripada kayak misalnya tidurnya dari lama gitu. Kayak misalnya tidur jam 8, itu pasti bangunnya susah. Cuman kalau misalnya tidurnya kayak lebih malam lagi, lebih larut lagi, itu pas bangunnya itu lebih seger gitu. Oh gitu. Pengalaman kamu gitu ya, Shoki ya. Oke. Sebetulnya itu tergantung pada kebiasaan, ya. Kalau yang sudah terbiasa, jadi waktu tidur kamu memang kalau yang tidurnya tadi lebih malam, malah kebangun lebih cepat karena terbiasa seperti itu. Tapi ketika kamu ternyata tidurnya lebih panjang dari kebiasaan kamu, malah jadi lebih susah dibangunin karena tidak terbiasa gitu. Jadi itu nanti bisa juga dibahas dengan kalau di perspektif perkembangan tuh ada yang namanya classical conditioning ya. Kamu sudah terkondisikan dengan waktu tidur yang misalkan 6 jam gitu. Ya, misalkan ketika begadang itu udah biasa begadang, makanya tidurnya besoknya bangunnya lebih gampang. Tapi kalau kamu lagi nggak biasa, kamu tidur jadi misalkan kamu jadi tidur 10 jam, nggak terbiasa tuh tidur 10 jam, ya bangunnya jadi malah lebih susah gitu. Jadi belum tidak terkondisikan tubuhnya seperti itu. Gitu. Sebetulnya lebih ke situ ya. Oke, bagus juga pertanyaannya Syauki. Ada lagi? Terima kasih. Ya. Oke, saya lanjut ya. Berikutnya adalah jenis tidur. Ada slow wave sleep dan rapid eye movement. Slow wave sleep itu adalah tahapan tidur, ada beberapa tahapan tidur, nanti ada 5 tahapan tidur. Tahapan 1 sampai 4 itu adalah slow wave sleep. Tahapan yang kelima adalah rapid eye movement. Ya. Tahapan 1 sampai 4 itu relatif mirip perilaku kita pada saat tidur ya, yaitu mata tidak bergerak, tidak ada mimpi, otot-otot tenang gitu ya. Dan ini terjadi regenerasi sel di sini dan otak berada pada gelombang delta. Nah, sementara di tahapan tidur yang kelima disebut rapid eye movement karena
kalau tadi dilihat pakai okulogram ya, apa yang tadi itu gerakan matanya cepet. Kamu pernah lihat nggak orang lagi tidur? Saya buka kacamata saya ya. Misalkan saya merem, ada tuh orang lagi tidur gitu. Kelihatan nggak di video kalian? Gitu. Itu semua orang setiap malam ada tuh tahapan tidurnya kayak gitu. Nah, itu adalah waktu gelombangnya ternyata bukan lagi delta tapi beta. Jadi kayak sadar biasa. Jadi itu adalah waktu kita sedang bermimpi. Makanya ya kita mikirnya sama kayak mimpi itu, jadi kayak sama kayak kita bangun gitu ya. Gitu. Jadi seakan-akan kayak bisa ngelihat, kayak dengar suara, kita ngomong kayak gitu-gitu ya. Bahkan ada kalau yang sudah mengalami gangguan tidur pada saat REM itu bisa jalan, bisa ngigo kayak gitu-gitu ya. Nah, tuh. Karena gelombangnya sama kayak waktu kita sadar, gelombang beta. Nah, ini yang tadi saya bilang 4 tahapan yang di slow wave sleep, slow wave sleep ya. Pertama adalah tahap 1, sekitar 10 menit pertama kita mau tidur. Kita kan masih kayak tidur gitu, terus masih menuju tidur gitu ya, baru menjamin mata, terus masih dengar suara omongan orang, masih dengar suara motor lewat kayak gitu ya. Nah, itu. Jadi transisi antara kondisi kita masih bangun dan tidur. Jadi transisi menuju ke tidur gitu ya. Mata sudah menjem. Tubuh udah tidur di kasur, udah berbaring di kasur gitu ya. Tapi masih kedengeran suara orang ngomong, masih kedengeran suara-suara apa yang lewat kayak gitu ya. Masih kerasa nyamuk gigit, kipas angin gitu ya. Kayak gitu, atau AC gitu. Nah, itu tahap tidur pertama. Sekitar 10 menit. Terus kemudian tahap tidur yang kedua sekitar 20 menit. Setelah 10 menit itu jadi menit ke-11 gitu ya, menit ke-11 sampai menit ke-30 berarti ya, sekitar 20 menit. Nah, itu mulai lebih tenang gitu, suhu tubuh menurun, detak jantung mulai melambat gitu. Udah mulai masuk, kita udah nggak dengar lagi suara-suara gitu ya. Nah, tapi masih bisa, kalau dibangunin masih bisa tuh, gitu ya, belum terlalu nyenyak. Nah, tahap 3 dan 4 itu udah nyenyak banget. Ya, nggak ada lagi aktivitas di mata, nggak ada lagi aktivitas di otot. Ini kalau dibangunin susah gitu ya. Nah, kalau lagi di tahap tidur ini, gitu, 30 sampai 45 menit. Nah, kemudian tahap tidur REM. Ya. Tandai dengan tadi matanya geraknya cepet banget gitu. Suka tiba-tiba, kalian suka nggak ngerasa pas lagi tidur gitu ya, kayak tangan kesentak gitu, kaki kesentak gitu, kayak mau jatuh misalnya kayak gitu-gitu ya, tersentak tuh. Memang ada sentakan-sentakan seperti itu, terus dan terjadi mimpi gitu ya, itu di tidur REM. Nah, terus selama kita tidur selama misalkan 8 jam itu gitu ya, siklus tidur 1, 2, 3, 4, 5 ini muter. Maka disebutnya siklus tidur. Gitu. Sekitar 1,5 jam. Tahap 1 sampai 5 itu setiap 1,5 jam. Berarti kalau misalnya kita tidurnya 6 jam, siklusnya muter 4 kali, sekitar 4 kali. Gitu. Kalau kita tidurnya sekitar 8 jam, berarti muternya sekitar 5 kali. Gitu. Ya. Walaupun ada yang nggak berurutan 1, 2, 3, 4, 5, gitu, langsung aja ke 2 gitu misalnya ya. Tuh. Oke. Nah, ini yang disebut tadi tidur REM itu, rapid eye movement itu nama lainnya adalah tidur paradoks. Kenapa paradoks? Paradoks itu kan apa ya? Artinya yang berbeda gitu. Kebalikannya gitu. Harusnya kan tidur itu ya semuanya tenang gitu. Semua organ tubuh kita beristirahat. Nah, pada saat tidur REM enggak, malah kita kayak kondisi sadar. Tadi gelombangnya aja sama-sama beta. Kayak gitu, ya. Bahkan misalnya ya kalau di laki-laki mengalami mimpi basah ya itu pada saat tidur REM. Bahkan di perempuan juga ada sekresi cairan di vagina itu pada saat tidur REM. Kayak gitu, mengalami mimpi, kita bisa bergerak, bangun dari tempat tidur kita, jalan gitu dengan mata terpejam itu pada saat tidur REM. Gitu. Ya,
Nah, jadi setiap 90 menit ya, setiap 1,5 jam, tadi karena siklusnya 1,5 jam, berlangsung 5-30 menit setiap kali siklusnya terjadi ya. Nah, NREM itu berarti non-REM. Non-REM berarti tidur yang tadi, slow wave sleep tadi ya, tahap 1-4. Gitu. Dan pada saat tidur REM, otak cenderung aktif, metabolismenya meningkat 20%. Ya kan, karena kita mengeluarkan energi lebih banyak pada tidur biasa pada saat tidur REM itu, karena mata bergerak gitu kan, kita bisa berjalan bahkan ngomong gitu ya, walaupun itu gangguan sih, itu nanti kita bahas ya, ada gangguan tidur. Oke, nah terus tadi mimpi itu ada ceritanya, kita bisa ingat mimpi kita apa, kita kita terlibat dalam cerita yang ada di mimpi kita itu gitu ya. Dan ternyata kondisinya kita tuh waspada ya. Jadi kalau pada saat lagi tidur REM terus kita dibangunin tuh gampang bangunnya. Gitu. Nah, buat apa sih fungsi tidur REM gitu? Ternyata itu untuk membantu pertumbuhan otak ya, sel-sel saraf, untuk membantu pembelajaran, learning gitu. Dan berdasarkan hasil penelitian, yang ekstrem kanan, ekstrem kiri ya. Ekstrem kanan anak-anak yang gifted, yang IQ-nya sangat tinggi, itu lebih sering tidur REM-nya. Dan ekstrem kirinya adalah anak-anak yang IQ-nya rendah, mentally retarded, tidur REM-nya sedikit, berdasarkan hasil penelitian seperti itu. Tapi kalau yang biasa-biasa aja nih, IQ-nya kayak kita, ya tengah-tengah aja, nggak banyak, nggak sedikit gitu ya. Tadi sekitar siklusnya, kalau tidurnya 6 jam ya 4 kali gitu ya. Oke, ini dari gelombang otaknya ya tadi. Sama, non-REM sleep tuh. Di delta, ya, alert, beta, pas REM sama, beta juga, gitu. Nah, ini tadi siklus yang tadi saya bilang, udah jelas ini gambarnya. Ini berdasarkan hasil penelitiannya tadi. Kenapa kok bisa tahu sih ada tidur 1, 2, 3, 4, 5 tadi? Ini berdasarkan cara penelitiannya kayak gini, ya. Dipasang alat untuk melihat gelombang otaknya, terus di sini juga ada alat untuk mendeteksi bola mata gitu ya. Nah, ini area yang aktif pada saat kita tidur REM, ya, rapid eye movement, yang pink, jadi pembentukan memori, emosi, motivasi, arousal, gairah, gitu ya, atensi, ini meningkat nih pada saat kita mengalami rapid eye movement. Oke, ini tadi struktur otak apa saja yang terkait dengan terjaga dan tidur. Hipotalamus sudah jelas tadi saya jelasin gitu ya. Terus ada beberapa yang lain. Secara umum sih sebetulnya lebih ke hipotalamus ya yang mempertahankan keterjagaan atau membuat kita tertidur. Kalau yang lain-lain membantu aja sih. Misalkan norepinefrin pada locus coeruleus pada saat kita tidur membantu kita menyimpan ingatan yang baru. Kayak gitu. Kalau nonton Inside Out gitu ya, pada saat si Riley-nya tidur, itu simpenan memorinya dipindahin ke long term memory gitu ya. Terus yang long term memorinya udah nggak kepake dibuang kayak gitu ya. Itu kira-kira kerjanya norepinefrin tuh. Gitu. Terus serotonin misalnya menginterupsi tidur REM. Kita lagi tidur terus tiba-tiba hilang mimpinya gitu. Terus tidur balik lagi ke tahap 1 gitu. Nah, itu kerjanya serotonin gitu ya. Jadi ini nggak terlalu nggak terlalu harus dibaca atau dihafalkan satu persatu. Ini saya kasih contoh aja. Kalian boleh baca lebih lanjut. Terus tadi kan senyawa-senyawa yang membuat kita tertidur ya dengan berbagai dengan lokasinya di berbagai area otak. Nah, sekarang ini adalah senyawa-senyawa yang di luar otak ya, di luar sistem tubuh kita. Kafein ya, kan itu dari minuman, dari prostaglandin juga dari minuman. Prostaglandin itu dari susu ya, membuat kita merasa ngantuk. Makanya kalau mau tidur minum susu, kalau mau nggak tidur minum kopi ya, kafein ada di kopi, di teh gitu ya. Tuh, untuk merangsang supaya kita tidak tertidur atau menghambat terjadinya mengantuk. Ada lagi nggak yang mau tanya? Berikutnya adalah materi tentang gangguan tidur. Nggak ada? Nah, Mbak mau tanya. Saprila?
Silakan Saprila. Ini ada yang chat, siapa nih chat? Melati. Ya Saprila dulu silakan. Melati. Halo Saprila. Jadi atau saya bacain dulu yang dari Melati? Saprila. Iya Mbak, terdengar nggak Mbak? Ini baru kamu terdengar ya, tapi saya nggak dengar pertanyaan kamu. Udah belum? Belum Mbak, ini baru mau oke. tanya. Ya, silakan. Mbak mau tanya, kan kalau misalnya kayak kita tiba-tiba lagi di motor atau di mobil gitu loh Mbak, itu kan suka ngantuk. Tapi ngantuknya kayak cuma nggak sampai lelap, itu termasuk tidur REM juga nggak sih Mbak? Atau gimana yang kayak, kan ada orang lagi bawa motor tuh, tapi rasanya ngantuk terus saya sempat merem gitu. Tapi itu kerasa tidur, cuma nggak terlalu tidur banget. Itu termasuk tidur REM juga nggak sih Mbak? Makasih. Oke, thank you Saprila. Kalau tidur REM itu gampangnya tandanya pada saat kita mimpi, itu tidur REM. Kalau belum sampai mimpi, ya tidur yang slow wave. Kalau misalkan tadi di kendaraan, tiba-tiba ngantuk, itu kemungkinan besar masih masuk ke tahap 1 atau tahap 2. Tahap 1 kalau kita masih bisa dengar gitu ya, orang ngomong apa gitu ya. Bangun-bangun gitu kan. Kalau kepencem sih gitu. Nah, itu berarti dia masih tahap 1. Tapi kalau udah agak mulai ini banget, udah susah dengerin omongan orang, itu tahap 2. Bahkan ada juga yang ya gitu, nggak sadar gitu lagi bawa kendaraan dan segala macamnya, itu udah masuk ke tahap 3. Jadi bukan REM. Kalau REM itu udah mimpi. Gampangnya gitu. Ya. Oke. Terima kasih Mbak. Ya. Sekarang saya jawab dari pertanyaan Melati. Mbak ingin bertanya, kalau tidurnya sangat cepat, misalnya sedang diajak ngobrol lalu beberapa detik kemudian langsung tertidur, mengapa ya Mbak? Hampir setiap hari seperti itu. Apakah normal? Kamu bisa saja mungkin kalau itu sudah, kecuali kalau memang nggak ada hal secara kondisi normalnya, kamu tuh sebetulnya nggak ada hal yang membuat kamu saya geber tadi ya, yang nggak buat kamu tidur, misalnya suhunya normal, nggak panas nggak dingin gitu ya, cahaya juga ya lagi banyak-banyaknya lagi siang hari gitu kan, terus juga lagi nggak capek gitu ya, jadi nggak ada faktor-faktor yang seharusnya membuat kamu tertidur. Itu ada kemungkinan ya, ada kemungkinan, tapi ini harus diperiksa lebih lanjut ya, ya ada gangguan tidur, namanya mana kok hilang? Mana sih? Narkolepsi, ini dia. Serangan kantuk berlebihan di siang hari, terus tiba-tiba tidur aja, nggak bisa ngontrol kondisi tidurnya, gitu, ya. Tapi itu harus, saya bilang ada kemungkinan ke arah situ, tapi saya nggak bisa bilang, oh kamu narkolepsi ya, nggak gitu. Harus diperiksa ya, ada dokter-dokter ahli tidur dan segala macam ya. Kalau sekarang ya, kayak gitu. Itu tapi di luar, kecuali di luar tadi yang saya bilang, faktor-faktor bikin tidurnya tuh nggak ada. Tapi kamu udah ngantuk, ya serangan kantuk tiba-tiba yang nggak bisa kamu tahan lagi, jadi lagi diajak ngobrol, lagi ngerjain apa, tiba-tiba tidur. Padahal panas waktunya, cahaya, padahal lagi panas, nggak dingin, cahaya lagi banyak gitu ya, lagi berisik gitu. Terus kamu lagi nggak capek gitu. Kecuali kalau kamu lagi capek, itu beda, itu bukan narkolepsi gitu. Ya, itu kira-kira Melati ya. Aurelia, Mbak, saya ingin bertanya, mengapa saat kenyang kita pasti mengantuk? Ya, itu juga makanan tadi ya. Makanan itu salah satu trait geber atau stimulus yang membuat kita mengantuk. Jadi ya, karena pada saat kita merasa kenyang, artinya ada banyak bahan makanan yang harus diolah oleh sistem pencernaan kita, sehingga kita butuh energi untuk mencernanya, sehingga sistem pencernaan seperti mengirim alarm gitu ke otak supaya yaudah nih, ini gue kerjanya lagi banyak nih, berarti yang lain harus istirahat, organ sadarnya istirahatin ya, organ sadarnya harus diistirahatin dengan cara apa ya, tertidur gitu.
Ya, jadi kalau kekenyangan banget ngantuk kayak gitu karena ada banyak zat makanan yang harus diolah oleh sistem pencernaan, dia butuh energi untuk itu sehingga energi kesadarannya dia mau pakai. Jadi dia minta otak untuk meng-off-kan yang sadar. Indra, tangan, kaki itu kan sadar suruh off-in dengan cara kita tidur. Dia energinya buat sistem pencernaan. Itu ya Aurelia ya. Wardah, Mbak saya yang bertanya, saya pernah membaca studi bahwasanya semakin IQ kita tinggi, semakin mengingat mimpi. Kalau yang tadi saya jelasin adalah IQ tinggi itu paling banyak, semakin tinggi IQ, terutama untuk anak-anak yang gifted, yang jenius, itu semakin banyak tidur REM-nya, rapid eye movement-nya. Berarti semakin banyak mimpinya. Kayak gitu. Tapi kalau hubungannya dengan mengingat mimpi aja ya, semakin tinggi IQ maka semakin tinggi kemampuan memorinya, menyimpan informasi atau memorinya termasuk memori pada saat dia tidur gitu ya. Mengingat mimpinya, kan mimpi itu juga memori kan sebetulnya. Bapak, kita pada saat mimpi kita juga menyimpan memori kan. Kita ingat tidur kita lagi, mimpi kita lagi apa sih kayak gitu ya. Jadi lebih ke situ ya. Jadi kapasitas penyimpanan memorinya juga jadi lebih tinggi, termasuk memori mimpi. Anita, nanti saya baca-bacain dulu nih pertanyaan dan saya jawab. Nanti saya catat ya satu-satu ya. Siapa aja tadi yang nanya. Mbak, kalau kelopak mata hitam itu benar karena kurang tidur atau bukan ya Mbak? Maksudnya kelopak mata hitam? Oh ini ya, mata panda ya. Iya. Salah satunya ya karena kurang tidur ya, gitu. Benar, karena kelopak mata hitam itu mata panda itu karena kurang tidur, ya karena apa ya, gampangnya kan kalau mata kita terbuka kan kayak kalau mata kita terpejam, ini mulus nih, ini lurus nih gitu ya. Tapi kan kalau mata kita terbuka kan ada lipetan tuh ya. Nah lipetan itu yang kalau misalkan kita kurang tidur jadi kayak banyak lipetannya gitu, jadi kelihatan jadi lebih gelap. Gitu. Kamila, apa benar kalau keseringan tidur di lantai keramik tanpa alas tidur itu menyebabkan gangguan bagi kesehatan seperti asam lambung atau paru-paru basah? Terima kasih. Asam lambung saya nggak tahu, tapi kalau paru-paru basah iya. Karena udara dingin ya, seperti dinding, seperti kok dinding sih, emang kalian cicak ya tidurnya di dinding, di lantai, di ubin gitu kan dingin tuh ya. Udara dingin itu biasanya banyak bakteri pneumococcus ya, Diplococcus pneumonia. Diplococcus pneumonia. Bakteri Diplococcus pneumonia itulah yang menyebabkan paru-paru basah atau penyakit pneumonia gitu. Ya. Tapi kalau asam lambung saya nggak tahu kaitannya ya, Kamilah ya. Kalau paru-paru basah iya. Tapi sebetulnya bukan cuman tidur di lantai. Kamu misalnya naik motor malam hari nggak pakai jaket, ya gitu, udara dingin malam hari itu juga gitu, ya. Itu pokoknya bakteri Diplococcus pneumonia ini suka tinggal di area yang dingin, dan kalau kita mendapatkan itu gitu ya, karena tadi udara dingin, tidur di lantai itu masuk ke sistem pernapasan kita, itu yang membuat kita mengalami pneumonia atau paru-paru basah. Wah, banyak nih pertanyaan. Bagus nih. Berarti kalian nggak tidur ya dengerin saya ya. Oke, Raffi. Mbak, saya mau tanya kenapa kalau makan pada waktu malam bisa mengganggu jam tidur, tapi kalau nggak makan jadi nggak bisa tidur. Maksudnya makannya makan apa, Raffi? Kalau makannya kamu jadi kekenyangan bisa tidur, minum susu jadi bisa tidur. Tapi kalau makannya ya kalau nggak makan ya kan jadi lapar ya. Kalau kamu sudah terbiasa. Tapi kalau ada orang-orang yang membiasakan diri untuk tidak. Sorry sebentar. Udah mulai ya? Ada Mbak Eka sama Mbak Ayu. Oh, ya udah. Oh, to record. Bilang aja dulu Mbak Caca. Ya. Oke, sorry ya. Ya, tapi ada beberapa orang yang kalau sudah terbiasa atau mulai membiasakan diri untuk
mengatur pola makannya sehingga tidak makan di malam hari, ya awal-awal sih dia nggak bisa tidur, tapi kan tadi classical conditioning lama-kelamaan dia bisa tidur, nggak ngaruh gitu dia makan atau enggak. Tapi kalau masih belum terbiasa, iya jadinya lapar, itu yang membuat nggak bisa tidur, gitu ya. Kamu makannya jam berapa? Kalau mengganggu jam tidur itu berarti makannya kemalaman. Berarti kamu coba usahakan makan di waktu jam 7 malam, jam 8 malam. Tapi kalau makannya di atas jam 9 malam, iya jadi ganggu jam tidur gitu ya. Kadang ini Mbak, kan jam 7 biasanya udah makan. Terus tengah malam suka lapar lagi kan, kalau lapar kan nggak bisa tidur. Nah, kalau kenyang malah nggak bisa tidur juga. Oke, minum susu aja coba ya. Minum susu, makan buah gitu. Coba dibiasakan seperti itu. Jadi jangan pada saat kamu lapar di tengah malam makan yang berat. Itu yang membuat kamu jadi juga susah tidur. Ya, coba dibiasakan itu. Awal-awal emang susah sih ya. Ya gitu. Uswatul. Terima kasih Mbak. Ya. Saat ingin tidur ketika marah, matanya terasa masih melek dan merasa sangat mengantuk padahal kita sudah memejamkan mata. Itu kenapa ya? Hah? Matanya merem terasa masih melek padahal tapi masih ngantuk. Pedes gitu maksudnya matanya masih melek, gimana sih? Suatu jadi gini Mbak, saya pernah mau tidur tuh ngantuk, tapi pas saya merem tuh ngerasa matanya itu masih melek gitu, terus ngerasa ngantuk berlebihan gitu Mbak. Tapi belum tertidur sama sekali? Karena belum Mbak, jadi kalau melek itu ngantuk, kita mau tidur. Terus pas kita merem malah nggak bisa tidur, kayak matanya itu kayak melek, terus jadi makin ngantuk gitu. Berat gitu ya? Iya, tapi kalau kita merem tuh matanya kayak masih melek gitu Mbak. Ada beberapa orang yang memang, saya nggak tahu nih bisa menjawab pertanyaan kamu apa enggak, tapi ada beberapa orang yang memang tidurnya itu matanya melek. Ya, bahkan pada saat dia mimpi itu juga melek. Jadi adakah yang kamu pernah lihat ya orang yang ini kok tidur tapi kok matanya kebuka sih, tapi kebukanya nggak kebuka banget gitu lah, kebuka dikit gitu ya, kayak gitu loh ya, gitu. Jadi mungkin kamu tapi kalau itu sudah melewati tidur nyenyak ya, karena itu biasanya sudah masuk ke tidur nyenyak tuh mata agak sedikit kebuka gitu. Tapi kalau enggak, ya mungkin pertanyaan saya, jawaban saya adalah tadi yang pertama adalah mungkin kamu termasuk tipe yang seperti itu, yang tidur dengan mata terbuka, kayak gitu. Tapi kalau ini sih kayaknya ya biasanya matanya masih ngerasa terbuka, artinya kamu masih bisa ngelihat dong. Apa enggak? Tapi itu belum mulai tidur Mbak, kayak baru masih awal gitu, kita mau tidur, baru merem. Tapi ngerasanya itu matanya kayak nggak merem gitu. Kayak nggak merem banget, tapi bisa ngelihat nggak? Kalau merem kan nggak bisa ngelihat. Kita sadar nih merem, tapi kayak matanya itu seger masih kebuka gitu loh Mbak. Yang lihat apa enggak? Mata terbuka kan berarti ngelihat. Kalau enggak ngelihat mungkin enggak merem, baru mau tidur. Baru merem. Oke. Berarti kan semacam apa ya? Bukan sugesti, semacam ya perasaan kamu aja ya. Mungkin itu juga saya nggak tahu apakah mungkin misalnya ada beberapa orang kan yang memang pas mau tidur tuh ketakutan mau tidur gitu. Jadi kayak berusaha melek gitu ya. Misalnya kalau saya lagi sendirian gitu ya, lagi takut gitu, itu juga akan seperti itu gitu. Suka jadi kayak mau tidur tuh susah karena kayak masih udah bener matanya tapi kayak masih melek, itu kayak karena masih ngerasa sadar di sekitarnya padahal matanya merem, padahal nggak ngelihat apa-apa, tapi melek itu ditandai dengan kita seakan-akan masih sadar kondisi di sekitar tuh gimana, masih dengar suara atau masih kayak kita merem tapi kayak ada yang ngeliatin kayak gitu-gitu ya. Itu karena ketakutan sih sebetulnya ya. Mungkin saya bisa jawabnya kayak gitu ya, atau ini bisa dibahas mungkin ada yang lain gitu ya, atau ada pikiran yang mengganggu kamu, itu juga bisa tuh ya. Halimah, saat kita terbangun akan tetapi jantung kita berdebar dan kasur kita seperti bergetar. Gimana tuh Halimah, maksudnya pada saat kamu kebangun gitu?
Kamu ini fase tidurnya, fase tidur udah nyenyak banget terus kebangun gitu ya, jantung berdebar ya. Kayaknya sih kamu nggak inget mimpi terakhir kamu apa. Kamu pas kebangun lagi rapid eye movement atau di tahap 1, kamu lupa, tiba-tiba kamu lupa ketidurannya kenapa, mimpinya tadi apa, terus kamu kebangun, dan kemungkinan mimpi kamu menyeramkan sehingga jantung kamu berdebar. Nah, karena jantung kamu berdebar kencang, kasurnya juga jadi kayak bergetar. Kayak gitu, ya. Mungkin gitu ya, Halimah ya. Kenapa kalau Keisha, kenapa kalau terlalu capek malah nggak bisa tidur? Ya, itu juga bisa. Kalau terlalu capek, awal-awalnya malah susah tidur karena tubuh kita merasakan asam, ya gampangnya mungkin kalian ngomongnya asam urat ya, asam laktosa yang menumpuk di otot, itu yang kita jadi ngerasa pain, kita ngerasa apa sih, nyeri, itu yang membuat kita nggak susah untuk tidur, rasa lelah, rasa capek, rasa sakitnya itu yang ya. Tapi kalau misalnya di tangannya apa, misalkan kita ya udah coba aja untuk tidur gitu ya, luruskan tangan, luruskan kaki gitu. Misal kalau kamu mau dibantu dengan apa sih, salap-salap anti nyeri untuk misalkan kayak counter pain kayak gitu-gitu, ya itu membantu gitu ya. Jadi tumpukan asam laktat ya yang membuat kamu tadi malah nggak bisa tidur kalau terlalu lelah gitu ya jawabannya. Keisha, Hana, jika saat tidur tiba-tiba menangis tapi kita sadar sedang menangis padahal tidak mimpi buruk, sesak gitu ya rasanya ya. Ya itu bukan ada, ya itu juga ada pikiran yang kita pendam. Ada sesuatu yang, ada perasaan, ada pemikiran yang kita pendam, kita nggak ungkapkan ke orang lain, kita nggak keluarkan, kita pendam ke alam bawah sadar gitu ya. Itu yang akhirnya masuknya sebetulnya itu jadi ke mimpi. Jadi mimpinya menangis, mimpi buruk itu kan nggak cuma mimpi dikejar setan gitu, mimpi serem gitu ya, tapi mimpi yang seperti itu pun juga sebetulnya masuk ke mimpi buruk gitu ya. Kira-kira Hana. Oke, Farida. Ini terakhir ya Farida ya. Orang terlalu lama tertidur ada efek sampingnya seperti pusing kepala, pandangan hitam seperti kalau jalan, itu kenapa? Iya. Terlalu lama tidur malah lebih pusing karena tadi kan emang tidur itu ada jamnya, ada batasnya. Kalau misalkan kita tidurnya lebih, kan kita paling enggak masih yang diperbolehkan dari 11 jam gitu ya. Tapi kalau udah di atas 12 jam kita tidur, kita gebarnya itu kan merangsang kita harusnya bukan cuma untuk tertidur tapi juga untuk terbangun. Ini udah siang loh gitu. Ini cahayanya sudah banyak loh, ini suhunya udah panas loh. Kalau dengan kondisi seperti ini, melatonin membuat kita terbangun, tapi kitanya masih tertidur. Itu yang membuat melatoninnya kayak berusaha untuk mengaktifkan gitu, untuk merangsang kita terbangun, tapi kita belum terbangun. Itu yang membuat terjadinya pusing gitu ya. Oke, satu lagi. Aduh, banyak lagi, tambah lagi 2 lagi. Oke. Sebentar ya, saya buka dulu deh. Bentar aja, saya buka dulu. Ada rapat, nanti mereka diskusi, jadi saya nanti baru masuk sini lagi ya. Sebentar saya tutup, ini aja dulu, stop video sama mute dulu ya.
Oke, lanjut ya. Tadi saya lagi mana tuh? Sampai mana? Elna, Mbak Cece ingin bertanya kalau kita bangun tidur, kenapa kayak orang linglung dan bilang nyawanya belum kekumpul? Ya, karena satu adalah linglung itu karena sebetulnya apa? Pembentukan kalau ingat pada saat sistem kayak ngajar tentang sistem indera itu pada kan ada iodopsin sama rodopsin ya kalau ingat ya di indera penglihatan kita. Nah, iodopsin itu dihasilkan oleh sel batang, sel basil. Nah, itu untuk membedakan gelap dan terang. Pada saat kita terbangun dengan kondisi cahaya terang, iodopsin itu mulai terurai. Kalau gelap, iodopsin terbentuk gitu ya. Nah, pada saat iodopsin terurai itulah kita seperti merasa linglung. Kayak bingung gitu ya. Ini masih kita lagi ngencap-ngencapkan mata. Gampang kita kayak ngencap-ngencap mata nih. Mau baru bangun kan gitu ya. Nah, salah satunya itu ya. Tuh, terus juga menyiapkan energi untuk diri, untuk sadar gitu kan. Nah, jadi itu sih linglung atau nyawanya belum terkumpul tuh karena tadi ya energinya sedang disiapkan, terus iodopsin terurai kayak gitu-gitu ya. Halimah nanya lagi tentang keseringan tidur atau keseringan berjaga akan membuat otak kram. Otak kram tuh kayak gimana? Kalau otak kram tuh kayak saya nggak tahu ya kalau otak kram itu kayak gimana, stroke gitu maksudnya atau gimana? Kalau ada mengalami keseringan tidur atau keseringan terjaga atau keseringan begadang akan membuat gangguan pada sistem saraf pusat, ya. Tapi kalau otaknya kram, saya nggak tahu otak kram itu kayak, saya stroke misalnya ya, otak kram tuh kayak bahaya banget kalau otak kram gitu ya. Saya nggak tahu sih, kayak gitu. Azikra, Mbak, kalau kita masih mengingat mimpi kita pada sudah lama normal atau enggak? Normal kok masih ya. Berarti mimpinya berkesan. Mungkin tentang orang yang misalnya kita kehilangan seseorang gitu ya, udah misalkan dia wafat gitu ya, atau kita udah lama nggak ketemu. Ya, misalkan karena kangen gitu ya, atau karena pokoknya memang ada kesan tertentu di mimpi tersebut. Jadi kita masih ingat. Dan ditambah lagi kita menceritakan mimpi itu ke orang lain. Cerita itu makanya ketika kita ngomong gitu ya, kita menceritakan sesuatu yang terkait sama memori, misalkan kamu cerita lagi nih, kamu hari ini belajar, kamu ceritain lagi ke orang lain gitu, itu akan meningkatkan memori tentang hal tersebut gitu. Makanya kita jadi mengingat lebih lama tentang memori tersebut. Jadi itu masih normal ya. Oke, saya lanjut ya. Bentar. Tadi narkolepsi berarti sudah saya jelaskan ya. Jadi gangguan tidur yang pertama adalah, saya masih share ya, di sini kelihatannya insomnia. Insomnia itu tidak bisa tidur atau sulit tidur, atau sering terbangun di tengah malam. Nah, yang disebut dengan insomnia itu kalau tidurnya, kalau tadi kan orang normal tidurnya 6 jam ya, untuk usia kita, usia di dewasa muda, remaja dewasa muda 6-8 jam. Jadi insomnia itu kalau tidurnya di bawah 6 jam. 5 jam masih mending ya, masih nggak apa-apa. Tapi 4 jam ke bawah, jadi selama seharian dia cuma tidurnya maksimal 4 jam, itu sudah insomnia. Gitu. Tapi kalau, Mbak, saya nggak bisa tidur gitu kan, jam 5 saya udah kebangun. Ya, itu bukan insomnia gitu ya. Jam 4 udah kebangun, nggak bisa tidur lagi. Kamu tidur dari jam berapa? Tidur dari jam 9 malam, Mbak ya. 9 malam ke jam 4 itu kan udah 7 jam ya. Kan masih batas normal tidur ya, berarti itu bukan insomnia. Kayak gitu ya. Biasa disebabkan karena depresi, ada masalah jadi stres, gelisah, pola tidur yang buruk gitu ya. Harusnya orang-orang tidur dia masih begadang, nah kayak gitu-gitu. Mengkonsumsi obat-obatan, ada kayak gitu-gitu ya, itu insomnia gitu. Sleep apnea, gampangnya bahasa sehari-harinya ngorok ya. Nah, ini bahaya ya, mendengkur atau mengorok itu bahaya, itu artinya ada yang rusak. Itu adalah gejala bahwa ada gangguan pada sistem pernafasan kita. Ya, karena ada semacam
penghalang di pita udara jadi susah masuk ke saluran pernafasan, yang terutama ketika melewati pita suara. Nah, pita suara pada saat kita tidur udara itu masuk menyempit gitu ya, area pita suaranya itu dan di dekat situ menyempit sehingga semacam membentuk pita suara, menimbulkan suara mengorok itu. Ya, biasanya orang-orang yang ngorok ini salah satu gejalanya, salah satu yang itu adalah orang-orang yang obesitas atau overweight. Ya, jadi ada saluran ada saluran pembuluh darah juga yang mungkin thank you terhalang oleh lemak kayak gitu-gitu tuh juga bisa mempengaruhi. Jadi mengorok bukan sesuatu yang bisa diremehkan, ya, itu bahaya sebetulnya, ya gitu, karena bisa masuk ke dalam, bisa menyebabkan terjadinya sudden income death syndrome, jadi kematian tiba-tiba pada saat tidur, tuh, ya. Oke, ini gambarannya tadi yang pita suaranya terganggu, aliran udaranya terganggu nih ya, tuh, yang menyebabkan terjadinya suara ngorok tadi. Narkolepsi tadi ya, tiba-tiba ketiduran di siang hari tanpa sebab, itu juga bahaya. Terus parasomnia. Parasomnia itu yang tadi tidur sembari berdiri, tidur sembari ngigo ya. Jadi bisa buka pintu, itu juga bahaya ya. Hipersomnia, kebanyakan tidur itu juga bahaya, tidur lebih dari 12 jam, lebih lama dari tiap orang gitu ya. Nah, itu juga bahaya karena metabolismenya terganggu, sistem sarafnya terganggu. Pseudoinsomnia, tidur tapi nggak kayak tidur, jadi bangunnya nggak segar, ya. Jadi sebetulnya dia pseudo itu palsu atau semu. Sebetulnya itu dia kurang tidur, tapi dia tuh tidur. Tahu dari mana kurang tidur? Karena ya pas bangun tuh nggak segar, yaitu sleep paralysis, susah bangun, ya. Jadi susah dibanguninnya, terlalu banyak di step 3 atau 4 yang tidurnya nyenyak gitu ya. Tuh. Jadi bisa mengalami halusinasi, REM non-paralysis, jadi badan bergerak sesuai mimpi. Jadi badannya ya tadi mirip dengan parasomnia. Tapi kalau di parasomnia belum tentu pas dia lagi mimpi ya bergeraknya. Tapi kalau REM non-paralysis, dia mimpi lagi makan, dia badannya bergerak kayak lagi makan, kayak gitu. Ya, itu gangguan-gangguan tidur. Terus power nap tuh tidur siang ya. Yang paling bagus sih sebetulnya sampai 10-30 menit ya. 10 menit, kalau di Jepang tuh bahkan 7 menit. 7 menit tidur siang dulu nih gitu. Paling lama 30 menit. Ya, tapi kalau dari 60 menit sampai 90 menit itu bukan tidur siang lagi, nggak bagus gitu ya, malah nggak bagus nih waktunya ya. 0-10 menit masih bagus power nap, 10-20 menit so-so nap gitu ya. Oke lah, 60 menit masih ada yang bilang perfect nap, tapi udah di atas 90 menit ini udah jelek ya, poor life gitu ya. Udah nggak ada. Oke, ini kan yang paling bagus ya sebetulnya sih sekitar sinilah ya, sekitar 60, oke lah 1 jam, tapi ada yang 10 menit udah oke gitu. Yang pasti mengembalikan energi aja, kalau udah ngantuk banget udah tidur aja 5 menit sampai 10 menit, di situ pas bangun segar gitu. Itu istilah power nap itu seperti itu. Oke, sekian materi hari ini. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, tadi saya catat dulu siapa aja yang nanya. Sebentar. Sebentar ya. Mbak, saya boleh bertanya nggak? Ya boleh, Ajeng, silakan. Sementara saya nyatet nih tambahan ya. Ya, kalau misalkan orang yang lagi lucid dream itu kan katanya bisa mengendalikan mimpi ya, itu sebenarnya yang terjadi itu apa ya, Mbak? Pertanyaan bagus nih. Lucid dreams, deja vu gitu ya. Itu adalah hal-hal yang secara ilmiah belum bisa dibuktikan sih sebetulnya ya. Walaupun udah dibuat film ya. Si Inception kan lucid dreams ya. Kayak gitu. Ya, sebetulnya apa yang terjadi, saya pribadi sih sebetulnya nggak terlalu tahu ya, karena belum ada penelitian yang berhasil membuktikan gitu. Walaupun ya kita tahu bahwa memang ada beberapa orang yang seakan bisa mengendalikan mimpinya gitu ya, melanjutkan mimpinya ya gitu-gitu. Terus
deja vu juga gitu kan, seakan-akan kita sudah pernah mengalami hal tersebut padahal belum pernah. Kalau deja vu ada sih penjelasannya, sudah mulai ada penjelasannya. Sebetulnya kita pernah mengalami hal yang mirip dengan hal tersebut, tapi karena nggak kita simpan ke long term memory kita gitu ya, jadi cuma sampai di short term atau bahkan mungkin cuma sampai di, nanti ngomongin memori itu di psikologi kognitif ya, di bahkan mungkin di sensory memory gitu, jadi nggak tersimpan sempurna memori tersebut, sehingga kita jadi kayak ini udah pernah belum sih, ini udah pernah belum sih gitu. Kalau deja vu tuh kayak gitu, tapi nggak 100% sama ya gitu. Jadi cuman merasa bahwa kayak kita sudah pernah mengalami hal yang serupa. Karena memang sebetulnya ada pengalaman yang serupa itu. Gitu. Ya, tapi kalau lucid dreams saya belum, setahu saya itu belum ada pembuktiannya. Karena kan susah ya membuktikannya. Gitu. Berkaitan dengan ketidaksadaran kan, kesadaran ketidaksadaran, conscious, preconscious, unconscious itu sangat sulit pembuktiannya ya, itu teori-teorinya Darwin, kok Darwin sih, Freud itu susah dibuktikan ya. Gitu. Walaupun si lucid dream itu bukan teorinya Darwin secara langsung, Freud secara langsung gitu ya, tapi ya berkaitan dengan consciousness gitu. Itu ya. Terima kasih, Mbak. Ada lagi? Sementara saya masih catat nih, Farida. Tadi terus siapa Ajeng? Satu lagi Elna, Azikra. Oke, udah saya catat semua. Kalau enggak ada, saya print screen. Terus kita selesai ya. Mbak izin bertanya lagi, Mbak. Oh, oke, Syauki, satu lagi. Saya kalau tidur tuh sering kayak ngerasa udah bangun, tapi badan nggak bisa bergerak gitu, Mbak. Terus sesek biasanya. Badan sesak napas, terus biasanya tuh saya kayak pengen berusaha bangun, terus biasanya bangunnya itu terhentak gitu, kayak kaget gitu. Itu kenapa ya kira-kira? Apakah itu masuk gangguan tidur juga atau gimana? Kamu, ya tadi yang saya bilang posisi tidur kamu kayaknya. Kalau saya bisa berusaha menjawab tuh kayaknya dari posisi tidur kamu yang agak kurang benar. Sesak itu karena kamu menindih jantung kamu. Biasanya kamu tidurnya ngadep kiri gitu ya. Biasanya karena ngadep kiri. Karena jantung kan di kiri, ketindih gitu ya. Itu yang membuat jadi akhirnya jadi susah bangun. Kamu pengen sadar juga jadi susah gitu. Gitu ya Syauki ya. Jadi biasakan coba ya, walaupun kan biasanya karena udah terbiasa ya tidur ngadep samping gitu ya. Nah, jadi enaknya tidur pas ngadep samping gitu. Tapi ya usahakan caranya adalah mulai tidurnya diperbaiki posisi tidurnya, misalnya tidurnya terlentang gitu. Saya ingin bertanya lagi, Mbak, kalau Ya, misalnya posisi tidur yang berubahnya nggak normal itu masuk gangguan juga ya berarti? Kayak misalnya posisinya jadi terbalik pas bangun. Jadi terbalik? Terbalik atau enggak kayak jatuh dari tempat tidur. Oh, karena kamu tidurnya enggak nakal gitu ya maksudnya ya? Ya, saya gitu ya? berusaha diam sih. Apa? Saya berusaha ya tidur seperti biasa, cuman kan pas tidur kan nggak bisa mengontrol ya. Jadi pertanyaan kamu adalah? Itu termasuk gangguan tidur atau bagaimana? Enggak. Itu cuman kebiasaan. Ya. Itu kebiasaan yang masih bisa berubah, itu belum termasuk jadi gangguan tidur gitu. Oke Mbak, terima kasih. Oke. Jadi gangguan tidur itu dia berpengaruh terhadap kesehatan mental gitu ya.
kesehatan fisik berbahaya. Misalkan tadi kan kalau misalkan tadi sleep apnea itu kan kesehatan fisik terganggu gitu. Parasomnia, tidur pada saat lagi berjalan pada saat tidur itu kan bahaya, bisa aja kamu ketabrak karena kan kamu nggak sadar sepenuhnya gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalau tadi posisi tidur tidak termasuk gangguan. Oke? Oke, Mbak, terima kasih. Oke, tidak ada lagi ya. Kita akhiri pertemuan kita, tinggal materinya tinggal satu lagi tentang emosi. Pertemuan ke-14 nanti saya diskusikan dulu dengan Mas Firman apakah dosen tamu atau review. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya. Saya akhiri. Oke.